di hari ini, yaitu Enrico dengan judul Perbandingan Polusi di Jakarta Sebelum dan Sesaat Pandemi COVID-19. Silakan Enrico. Baik, Enrico sudah siap? Sebentar Bu, sebentar. Boleh. Tarik nafas dulu ya. Iya, pandangi teman-temannya. Oke, siap ya? Saya akan memberikan kamu waktu 15 menit untuk mempresentasikan karya ilmiah kamu. Silakan. Selamat pagi panelis yang terhormat, Mr. Teguh, Ibu Priska, dan Ibu Sondang sebagai moderator. Terima kasih atas waktu yang Bapak dan Ibu Guru, serta para penonton yang sudah luangkan untuk menyaksikan presentasi saya. Saya juga ingin berterima kasih kepada Mr. Hans yang sudah membimbing saya selama proses pengerjaan karya ilmiah. Saya Enrico Javier Pelo akan menyampaikan hasil karya ilmiah yang berjudul Perbandingan Polusi di Jakarta Sebelum dan Sesaat Pandemi COVID-19. Polusi udara merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang kritis di banyak kota metropolitan termasuk Jakarta. Sebelum dan sesaat pandemi COVID-19, tingkat polusi udara di Jakarta menjadi fokus perhatian karena potensi dampaknya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Sebelum pandemi, Jakarta dikenal memiliki tingkat polusi udara yang tinggi, disebabkan oleh berbagai faktor seperti transportasi, industri, dan konstruksi. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya untuk mengendalikan polusi udara, kondisinya tetap mengkhawatirkan. Namun, saat pandemi COVID-19 melanda, terjadi perubahan signifikan dalam pola polusi udara di Jakarta. Penurunan aktivitas manusia sebagai dampak dari pembatasan sosial menghasilkan penurunan emisi yang signifikan mengakibatkan perbaikan sementara dalam kualitas udara. Polutan berbahaya seperti PM2,5 tetap menjadi perhatian utama, menunjukkan bahwa masalah polusi di Jakarta masih belum terselesaikan sepenuhnya. Kualitas udara yang buruk di Jakarta menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat Jakarta. Rumusan masalah saya adalah bagaimana kualitas udara di Jakarta sebelum pandemi COVID-19 dan bagaimana kualitas udara di Jakarta sesaat pandemi COVID-19 dan apa yang menyebabkan perubahan tersebut. Selain itu, proyek penguatan profil Pancasila yang mendefinisikan topik saya adalah gaya hidup berkelanjutan karena polusi udara dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan mengubah gaya hidup menjadi penting untuk di daerah perkotaan. Hal ini berdampak pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan manusia. Dalam menghadapi tantangan polusi udara di Jakarta, pengetahuan tentang COVID-19 penting untuk memahami bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi polusi udara di Jakarta. COVID-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019 yang mengabarkan penyakit yang disebabkan oleh coronavirus dan pertama kali terdiagnosis pada tahun 2019. Virus ini disebut sebagai Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 oleh International Committee on Taxonomy of Viruses karena gejala penyakit disebabkan sama dengan SARS, penyakit saluran pernapasan akut yang disebabkan oleh virus sejenis. Penamaan ilmiah virus oleh ICTV didasarkan dari struktur genetik virus tersebut dan dimasukkan untuk memfasilitasi pengembangan uji, diagnostik, vaksin, dan obatnya. Penyebaran suatu penyakit dimasukkan untuk mempermudah terkait pencegahan, penyebaran, dan keparahan, pengobatan atau penanganan penyakit tersebut. Karena terjadinya virus tersebut, pemerintah di seluruh dunia telah memberlakukan berbagai aturan dan kebijakan untuk menangani pandemi ini, termasuk lockdown, pembatasan perjalanan, pelarangan pertemuan massa, serta program vaksinasi massal. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, peran penting polusi udara dan mempengaruhi kesehatan pernafasan dan kinerja individu secara signifikan tidak dapat diabaikan. Polusi udara dapat mempengaruhi kesehatan pernafasan dan kinerja individu secara signifikan. Polusi udara didapat dari proses buangan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia termasuk sektor produksi dan transportasi. Terjadinya polusi udara akan meningkatkan zat pencemar dan berkorelasi dengan meningkatnya jumlah orang yang mengalami gangguan dan penyakit akibat polusi udara.
Salah satu bentuk penyakit pernafasan akibat polusi udara adalah penyakit paru obstruktif kronik. PPOK disebabkan terganggunya fungsi fisiologis paru dalam menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida hasil metabolisme tubuh. Infeksi saluran pernapasan bawah, PPOK, tuberkulosis, dan kanker paru-paru merupakan 4 penyebab utama kematian di seluruh dunia. Eksposur dalam jangka pendek dan jangka panjang juga telah dikaitkan dengan kematian dini dan harapan hidup yang berkurang. Polusi udara memberikan kontribusi untuk kontaminasi makanan dan air yang dapat menjadi rute utama asupan polutan. Saya memiliki hipotesis bahwa kondisi udara Jakarta sesaat pandemi COVID-19 jauh lebih baik dari kondisi udara sebelum pandemi. Untuk data ini saya menggunakan data sekunder yaitu jurnal. Saya akan melangkah menuju analisis tentang dampak pandemi COVID-19 serta kebijakan bekerja di rumah dan pembatasan sosial berskala besar terhadap perilaku penggunaan transportasi umum di Jakarta. Perilaku penggunaan transportasi umum di DKI Jakarta sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 serta kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan bekerja dari rumah. Kajian yang dilakukan oleh Priaji Agung dan David Febraldo menemukan adanya penurunan jumlah penumpang angkutan umum yang cukup besar, dengan penurunan penumpang komuter lain sebesar 82,10% dan penurunan penumpang Transjakarta sebesar 87,60%. Penurunan penggunaan transportasi umum ini merupakan dampak langsung dari kebijakan bekerja dari rumah yang membawa perubahan signifikan pada pola aktivitas sehari-hari masyarakat perkotaan. Mayoritas masyarakat kini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, dan sebagai konsekuensinya terjadi peningkatan konsumsi listrik rumah tangga. Penerapan kebijakan work from home juga menyebabkan beralihnya pusat penggunaan listrik dari sektor industri. Perubahan perilaku ini menyoroti dampak signifikan pandemi COVID-19 terhadap penggunaan transportasi umum dan pola transportasi secara keseluruhan di Jakarta. Dari analisis ini kita dapat mengetahui bahwa pandemi COVID-19 dan kebijakan sosial pembatasan sosial berskala besar dan bekerja dari rumah telah mempengaruhi perilakuan penggunaan transportasi umum di DKI Jakarta. Penurunan jumlah penumpang angkutan umum, perubahan pola aktivitas sehari-hari masyarakat perkotaan, dan beralihnya pusat penggunaan listrik dari sektor industri adalah beberapa contoh dari dampak pandemi COVID-19 terhadap penggunaan transportasi umum dan pola transportasi secara keseluruhan di DKI Jakarta. Dari analisis ini yang mendalam terhadap dampak perubahan perilaku masyarakat terhadap penggunaan transportasi akibat pandemi COVID-19, kini mari kita tinjau lebih lanjut tentang penyebab pembangkit listrik tenaga uap terhadap udara di DKI Jakarta. Pembangkit listrik tenaga uap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap polusi udara di Jakarta. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Greenpeace, PLTU terutama yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama merupakan salah satu penyebab utama dari masalah polusi udara di Jakarta. PLTU di sekitar Jakarta termasuk PLTGU, Muara Karang, dan Tanjung Priok telah disinyalir sebagai sumber emisi yang berkontribusi pada tingkat polusi udara yang sangat mengkhawatirkan di kota tersebut. Emisi dari PLTU, terutama dioksida belerang dan oksida nitrogen, berkontribusi pada pembentukan hujan asam dan polusi PM 2,5 yang merupakan partikel-partikel berbahaya bagi kesehatan manusia. Studi yang dilakukan oleh Greenpeace menunjukkan bahwa pembakaran batu bara dalam PLTU menyumbang sebagian besar emisi gas rumah kaca global, termasuk karbon dioksida. Selain itu, pembakaran batu bara juga diidentifikasi sebagai penyebab utama dari polusi udara yang dapat menyebabkan dampak kesehatan serius seperti kematian dini dan berbagai penyakit pernapasan dan kardiovaskular. Dari analisis ini yang mendalam terhadap dampak PLTU terhadap udara, kini mari kita tinjau lebih lanjut tentang dampaknya polusi udara yang tinggi terhadap kesehatan masyarakat. Dengan peringkat ke-17 dalam tingkat polusi udara global dan peringkat pertama di Asia Tenggara, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menjaga kualitas udara yang sehat bagi penduduknya. Parameter utama, partikel meter 2,5 mencapai kadar yang jauh melampaui batas aman
menurut standar World Health Organization dengan 91% penduduk tinggal di daerah yang melebihi batas tersebut. Dampaknya sangat signifikan dengan estimasi 7.500 kematian dan kerugian ekonomi yang besar di Jakarta. Selain itu, polusi udara juga memberikan dampak kesehatannya serius. Beberapa contoh penyakit yang dapat disebabkan oleh polusi udara antara lain gangguan pernapasan, penyakit kardiovaskular, kanker, infeksi saluran pernapasan akut. Gangguan pernapasan termasuk bronkitis, asma, dan pneumonia. Paparan polutan udara seperti partikel PM2,5 dan gas beracun dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan dan meningkatkan risiko terkena infeksi saluran pernapasan atas dan bawah. Dari penyakit kardiovaskular, polusi udara terutama PM2,5 dan ozon telah terkait dengan peningkatan risiko penyakit jantung, koroner, stroke, dan hipertensi. Partikel halus PM2,5 dapat masuk ke dalam aliran darah dan merusak pembuluh darah, meningkatkan risiko pembukaan darah dan penyumbatan arteri. Kanker, paparan jangka panjang terhadap polusi udara telah terkait dengan peningkatan risiko kanker paru-paru dan kanker lainnya. Karena zat-zat karsinogenik yang terkandung dalam polutan udara dapat merusakkan DNA sel-sel tubuh. Infeksi saluran pernapasan akut dari penggunaan kendaraan pribadi merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan polusi udara yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan ISPA. Risiko ISPA meningkat seiring dengan meningkatnya partikel kecil dari industri, transportasi, dan pembakaran. Setelah mendalami dampak polusi udara terhadap kesehatan, kini mari kita tinjau lebih lanjut tentang hasil perbedaan kualitas udara akibat PSBB. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbaikan kualitas udara di wilayah Jakarta selama periode pembatasan sosial berskala besar yang dibuktikan dengan menurunnya konsentrasi PM2,5 mencapai 100% dibandingkan tahun 2019. Secara visual, perbaikan kualitas udara juga dapat teramati dengan peningkatan jarak pandang mendatar sebesar 11%. Mobilitas penduduk akibat PSBB selama masa pandemi COVID-19 di Jakarta berkontribusi sebesar 30% terhadap penurunan konsentrasi polutan di udara. Distribusi spasial konsentrasi polutan di Jakarta menunjukkan adanya konsentrasi PM2,5 di wilayah Jakarta yang berfluktuasi. Sebelum PSBB, pada bulan Maret 2020, konsentrasi polutan relatif tinggi di seluruh wilayah Jakarta dan menurun saat PSBB diberlakukan di bulan April 2020. Di Juni 2020, saat PSBB transisi berlangsung, konsentrasi PM2,5 kembali meningkat dan menurun saat PSBB diperketat lagi di bulan Oktober 2020. Analisis dari data ini menunjukkan bahwa pembatasan sosial selama PSBB di Jakarta telah memberikan dampak positif terhadap kualitas udara. Terjadi penurunan signifikan dalam konsentrasi PM2,5 serta peningkatan jarak pandang mendatar yang menandakan udara menjadi lebih bersih. Selain itu, kontribusi mobilitas penduduk terhadap penurunan konsentrasi polutan sebesar 30% menunjukkan bahwa aktivitas manusia berperan dalam mempengaruhi kualitas udara. Setelah mendalami kondisi polusi udara saat PSBB, kini mari kita tinjau lebih lanjut tentang strategi dalam menangani polusi udara di Jakarta. Strategi dalam menangani polusi udara di Jakarta meliputi berbagai aspek. Sebagian besar dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Stefani Fedora dan Priscilla Epifania. Berikut beberapa strategi yang digunakan untuk menangani polusi udara di Jakarta. Penyaringan udara, penggunaan material hijau, sistem baru, pendekatan arsitektur hijau, dan perhitungan kebutuhan penyaringan udara. Penyaringan udara, penelitian menggunakan teknologi penyaringan udara combined flue gas skinning dapat membantu menangani permasalahan polusi udara di sekitar kawasan industri. Sistem ini dapat memberikan solusi dalam penekanan jumlah polusi udara hasil aktivitas industri yang juga akan berimplikasi pada peningkatan kualitas udara di kota Jakarta. Penggunaan material hijau menggunakan material hijau sebagai instrumen penekanan emisi di kawasan industri dapat membantu dan mendukung proses pengurangan emisi di kawasan tersebut. Sistem baru dapat juga diterapkan sistem baru dengan proses regenerate oksigen dengan menggunakan tumbuhan sebagai media pembantu sistem.
pembuangan polusi udara sehingga emisi sektor industri dapat dikurangi melalui proses penyaringan dengan sistem teknologi combined flue gas cleaning. Perhitungan kebutuhan penyaringan udara, penelitian dapat menjawab permasalahan bagaimana kebutuhan penyaringan udara pada kawasan industri Pulau Gadung yang diperlakukan analisis kawasan industri Pulau Gadung dan memperhitung kapasitas teknologi penyaringan udara untuk mengatasi polusi udara. Untuk kesimpulan, dari analisis data ini dapat disimpulkan bahwa kondisi udara di Jakarta selama dan setelah pandemi COVID-19 telah mengalami perubahan yang signifikan. Meskipun terjadi perbaikan sementara selama periode pembatasan sosial, namun dampak polusi udara yang telah terakumulasi masih menjadi masalah serius bagi kesehatan masyarakat. Hipotesis saya sesuai dengan hasil perbandingan kualitas udara sebelum dan sesaat pandemi COVID-19. Dari hasil penelitian saya melakukan mengenai kondisi udara Jakarta saat pandemi COVID-19 jauh lebih baik dari kondisi udara sekarang. Berikut ada beberapa saran untuk mengatasi polusi udara yang pada di Jakarta. Kepada masyarakat Jakarta, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak polusi udara terhadap kesehatan dan lingkungan. Kedua, kepada pemerintah di Jakarta. Pemerintah harus mendorong penggunaan transportasi publik dan kendaraan ramah lingkungan dengan memberi insentif seperti diskon tarif transportasi, subsidi untuk kendaraan listrik atau fasilitas parkir khusus untuk kendaraan ramah lingkungan. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan dapat tercapai perbaikan yang signifikan dalam kualitas udara Jakarta dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Demikian dari presentasi saya yang sampaikan hari ini. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan, dan semoga kita semua sebagai pemuda Indonesia dapat terus berkontribusi dalam upaya melestarikan negara kita yang tercinta. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Oke, kita berikan aplaus untuk Enrico yang sudah mempresentasikan karya ilmiahnya ya. Saya apresiasi dulu tadi intonasinya bagus, artikulasi juga jelas ya, saya bisa mendengar dengan baik. Oke, Enrico, siang hari ini ada 2 panelis yang luar biasa. Terima kasih untuk Mr. Teguh dan Ibu Ika yang hari ini bersedia menjadi panelisnya Enrico. Sebelum masuk ke diskusi, kamu mau minum dulu? Ya, izin minum, Bu. Boleh. Oke, nggak mempersingkat waktu itu ya. Nggak mau nambahin waktu. Sudah Enrico? Ya, baik, Mr. Teguh dulu atau Ibu Ika dulu? Katanya Mr. Teguh dulu. Baik, Mr. Teguh akan saya berikan waktu 10 menit berdiskusi dengan Enrico. Silahkan. Oke, Enrico, saya sebenarnya kagum ya ngelihat presentasi kamu karena wow 5 tahun sudah berlalu. Pertama kali saya lihat kamu presentasi itu di kelas 6 ya. Di LA, ya betul, writing. Sekarang sangat luar biasa sekali presentasi kamu detail, menjelaskan sesuatu yang menarik. Jadi waktu Ibu Sondang sama Ibu Fitri membagikan ini, mereka bagus gitu, tidak memunculkan nama anaknya. Jadi saya lebih memilih bukan karena kamunya, cuma karena judulnya. Jadi kalau kamu memilih ini sesuatu yang relevan ya dengan kondisi kita yang sebagai masyarakat urban. Nah sekarang pertanyaan saya mungkin lebih bukan pernyataan ya, pertanyaan, tapi lebih mau melihat pandangan kamu, kenapa kamu memilih topik ini gitu ya? Silakan. Saya memilih topik ini karena dari pendapat saya ya, saya memiliki kesempatan untuk ke Jakarta saat pandemi COVID-19. Dan saat di Jakarta tersebut itu kelihatannya Jakarta itu sangat bersih, sama gunung-gunung di sekitarnya bisa kelihatan dibandingkan kondisi polusi udara sebelum pandemi COVID-19. Saat sebelum pandemi COVID-19 itu terlihat kabut-kabut di atas Jakarta yang disebabkan oleh polusi udara di sekitarnya. Dan itu alasan saya memilih topik ini untuk melihat perbandingan polusi udara di Jakarta sebelum dan sesaat pandemi COVID-19. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih. Kenapa nggak pilih Bandung? Karena menurut saya mungkin Bandung lebih polusi ya. Kalau Jakarta, karena saya besar di Jakarta, yang kamu bilang memang benar ya. Jadi memang saya ingat waktu saya kecil itu memang dari tempat saya bisa ngeliat Gunung Salak ya. Cuman
karena sudah kelamaan di situ sama kayak seperti pemulung ya, tinggal di atas tempat sampah, saya tidak memperhatikan polusi itu ada gitu ya. Ya. Sampai harus keluar dari Jakarta dan balik lagi dan memang lihat, oh iya memang langitnya berwarna orange. Maksudnya, pertama tadi kamu bilang PLTU Muara Karang, ya itu memang kalau mendarat di Jakarta kamu bisa lihat ya dari itu bahwa memang terutama Jakarta Utara, Jakarta Barat itu memang condong begitu. Kenapa nggak pilih Bandung? Padahal Bandung kan lebih dekat dengan kamu dan memang Ya. kalau kita lihat di koran itu kan atau itu lebih berpolusi karena dengan struktur Bandung yang kayak mangkok gini ya. Kalau Jakarta mungkin 2-3 hari atau kena pandemi langsung bersih kan karena flat gitu. Kalau Bandung kan muter-muter aja sini ya karena bentuknya mangkok gitu. Terus juga makanya kayak demam berdarah, tifus itu nggak hilang-hilang. Kalau Jakarta kan paling berapa saat itu langsung dicegah terus lama munculnya. Kenapa nggak pilih Bandung? Kenapa pilih Jakarta? Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya memilih Jakarta karena polusi udara di Jakarta itu kan buruk kan, dan itu selalu konsisten buruknya. Dibanding Bandung itu sepertinya ada suatu waktu waktu di Bandung itu banyaknya lebih bersih dibanding Jakarta. Dan seperti dari pengalaman saya dulu sempat tinggal di Jakarta kan, dan alasan saya pindah sini karena buruknya polusi udara di Jakarta. Dan jawaban saya tadi, saya memilih kota Jakarta karena saya berdasarkan pengalaman saya saat pergi ke Jakarta saat pandemi COVID-19. Ya, itu. Oke, terima kasih. Mungkin nanti ada yang tertarik untuk ini ya, meneliti Bandung. Terutama daerah Cicadas ya, itu kalau kita lihat mungkin daerah terpadat ya di Jawa gitu, maksudnya kepadatan penduduknya, walaupun kita selalu pikir Jakarta ya. Ya. Selanjutnya, menurut kamu apakah ada intervensi Tuhan? Kamu bilang terima kasih Tuhan memberkati. Oke. Bahwa saking polusinya nih Tuhan pakai salah satunya Jakarta, mungkin dunia belahan lain punya masalahnya sendiri ya. Ini saatnya Tuhan membersihkan Jakarta gitu. Apakah dengan COVID maksudnya dengan caranya dia? Ya. Menurut kamu apakah itu ada intervensi Tuhan di situ? Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya itu jawabannya saya belum bisa jawab karena itu semua kekuasaan Tuhan dan kita tidak tahu kerja-kerja yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi mungkin kejadian pandemi COVID-19 itu sebagai pembenaran polusi udara di Jakarta. Ya, terima kasih. Oke, sambil ngitung. Sama ini, kalau peran manusianya sendiri, selama kamu meneliti kan, kamu kan sudah baca-baca referensi Ya, benar. yang saya lihat gitu ya. Peran manusia dalam hal ini Tuhan kasih hikmat ya. Itu apa yang terbesar gitu ya. Yang kamu lihat sehingga bisa mengurangi secara signifikan ya. COVID kan kesannya triggernya nih. Setelah itu pencetusnya, harus bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pencetusnya sehingga manusia mengambil langkah-langkah, dalam hal itu manusia Indonesia sendiri. Pemerintah Indonesia yang diwakilin dan juga rakyat Indonesia terutama yang tinggal di Jakarta. Apa yang kamu lihat secara garis besar, oh ini yang paling efektif gitu? Boleh saya klarifikasi, jadi apa yang dampak dari apa yang peran manusia? peran manusia? Yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah Indonesia dan juga terutama rakyat atau ahli-ahli yang tinggal di Jakarta yang menangani ini, yang sehingga bisa mereduksi dampak polusi di Jakarta. Perannya apa aja? Terima kasih atas pertanyaannya. Salah satu solusi yang diperankan oleh penduduk-penduduk di Jakarta adalah work from home atau bekerja dari rumah. Itu dampaknya, itu alasannya karena pemerintah memilih untuk lebih menegaskan untuk bekerja di rumah untuk menghindari sosialisasi. Karena
dari sosialisasi itu tersebut meningkatkan penyebaran COVID-19. Dan itu salah satu dampak polusi udara itu sempat menurun saat pandemi COVID-19 karena penduduk memilih untuk bekerja di rumah daripada di luar. Jadi dengan kata lain, penyebab polusi terbesar itu karena kendaraan pribadi. Gitu. Iya, salah satunya. Oh oke, salah satunya. Oke. Kalau ini sekarang kan semua udah kembali ke normal lagi ya, supaya tetap tingkat polusinya rendah, mungkin kamu ada usulan gitu? Apa usulan kamu yang supaya bisa dipertahankan, kalau bisa malah turun gitu ya? Tadi kamu melihat electric car apa segala macam. Ya benar. Kalau dari kamu sendiri yang mungkin yang paling signifikan gitu ya, apalagi kalau sekarang kendaraan listrik memang pemerintah kasih insentif ya. Cuman kan yang mayoritas penduduk Indonesia itu kan mungkin menengah ke bawah ya. Ya benar. Sedangkan sekarang yang benar-benar proper mobil listrik yang itu sangat mahal. Jadi apakah ada cara lain gitu selain kendaraan listrik, atau memang harus pemerintah kasih insentif lagi atau gimana, atau mungkin ada ide gitu? Terima kasih atas pertanyaannya. Dari pendapat saya, penduduk termasuk saya butuh kesadaran untuk menjaga lingkungan. Salah satunya dengan menggunakan kendaraan umum berbasis listrik yang ramah lingkungan atau menggunakan kendaraan umum. Saya mendapatkan berita jika pemerintah akan melakukan percepatan pengembangan transportasi umum yang berbasis listrik. Dan menurut saya itu sepertinya itu salah satu solusi yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Terima kasih. Sebagai warga negara Indonesia ya, kamu kan tinggal di sini. Apa kontribusi kamu ya untuk mengurangi dampak polusi? Kan ku mulai dari diriku sendiri biasanya kan ya. Itu gimana? Kalau kamu sendiri gimana yang ada di bayangan kamu setelah kamu meneliti hal ini? Ini kan pasti saya percaya Tuhan menempatkan itu di hati kamu untuk mengambil topik-topik ini, sama seperti teman-teman kamu, pasti Tuhan udah tempatkan di hati mereka. Oh ini saya mau. Nah sekarang langkah realnya, otentik yang sekarang kamu bisa lakukan apa? Untuk diri kamu sendiri, untuk lingkungan di sekeliling kamu. Terima kasih atas pertanyaannya. Langkah yang menurut saya bisa lakukan adalah sebuah hal yang lumayan gampang ya, yaitu buang ke tempatnya. Buang sampah ke tempatnya ya. Karena itu saya melihat dari salah satu berita di Jakarta, banyak pembuangan sampah itu dibakar dan itu salah satu penyebabnya polusi udara. Dan karena itu dilakukan program pembuangan sampah untuk mengurangi polusi udara yang dibuang sembarangan ya. Maaf untuk jawaban yang tidak formal. Terima kasih. Pertanyaan terakhir sebelum saya ke Ibu Ika ya. Ini kan anggap aja udah selesai nih ya. Saya harap ini tidak jadi sekedar ya ini karena tugas bahasa Indonesia terakhir mereka karya ilmiah. Apa rencana kamu ke depannya berkaitan dengan topik ini? Maksudnya saya asumsikan kan kamu masih muda, masih panjang. Maksudnya untuk generasi kamu dengan kamu ngangkat ini, dengan mengurangi polusi, apa rencana kamu ke depannya? Maksudnya selanjutnya gitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk saya adalah yang paling penting itu menjaga kesadaran dulu. Jika kesadaran itu tidak ada, tidak mungkin ada kepikiran kayak, oh saya harus menjaga polusi atau apa. Makanya kesadaran itu salah satu yang paling penting untuk dipunyai sekarang. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya.
Enrico, silakan Ibu Ika. Ya, terima kasih Mr. Teguh sudah berdiskusi dengan Enrico. Enrico, kamu cukup percaya diri ya, bisa menjawab pertanyaan dan bisa berdiskusi dengan baik. Mau minum Ya, lagi? Bu. Boleh ya. Sebelum ke Ibu Ika, pastinya dengan diskusi yang menarik juga ya Bu Ika. Oke, Enrico sudah siap? Baik, 10 menit dari sekarang Bu Ika silakan. Ya, selamat siang ya ini. Selamat siang, Enrico. Terima kasih sudah memaparkan masalah perubahan polusi udara di Jakarta sebelum dan sesaat pandemi ya. Dalam judul kamu, kalau tadi Mr. Teguh lebih banyak ke non teknis. Nah, kali ini saya mau bertanya soal teknisnya. Mengapa kamu tidak menambahkan kata dampak pada judul karya ilmiah kamu? Sedangkan di beberapa data yang kamu ambil ada beberapa jurnal yang menyebutkan dampak-dampak polusi udara tersebut. Kenapa hanya sebatas perbandingan sebelum dan sesaat pandemi? Silakan. Terima kasih atas sarannya dan pertanyaannya. Sepertinya itu kesalahan saya tidak menambahkan dampak karena saat pembuatan topik ini saya fokusnya ke perbandingan polusi dulu sama memfokus dengan dampaknya nanti. Jadi agak kelupa untuk menaruhkan dampak di title saya. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan kedua, dalam jurnal dan juga di latar belakang itu disebutkan bahwa ada yang beberapa kali juga kamu sebutkan ada PM 2,5. Boleh tolong jelaskan apa itu PM 2,5 secara sederhana? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. PM 2,5 itu adalah partikel halus atau partikel udara yang berdiameter 2,5. Jadi 2,5 tersebut ditaruh di penjelasan PM 2,5. Ya. Dalam size berapakah 2,5 ini? Ukuran berapa ya? Sebenarnya PM 2,5 itu udah ukuran tepatnya. Jadi ada tingkatnya, ada tingkat baik, tidak sehat untuk kelompok sensitif, tidak sehat dan sangat tidak sehat. Seperti jika PM 2,5 yang baik itu kurang dari 12,1 mikrogram per kubik. Ya. Oke, saya tambahkan ya, 2,5 itu artinya mikrometer. Jadi Ya. PM 2,5 adalah partikel atau gas polusi yang bahkan kita tidak dapat lihat dengan mata kita. Jadi membutuhkan alat bantu tertentu. Saya mau bertanya pertanyaan berikutnya. Di salah satu jurnal yang sudah kamu paparkan di situ ada salah satu strategi untuk mengurangi polusi udara di Jakarta, yaitu dengan penggunaan material hijau. Boleh tolong dijelaskan apa maksud dari penggunaan material hijau ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Boleh saya menggunakan waktu untuk berpikir? Ya. Boleh, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk itu saya meminta maaf lagi karena sebelumnya saya belum sempat untuk menaruhkan beberapa contoh untuk penggunaan material hijau. Ya. Untuk itu saya minta maaf. Oke, tidak apa-apa. Terima kasih. Penggunaan material hijau perlu saya tambahkan adalah penggunaan pembangunan bangunan atau rumah menggunakan produk-produk ramah lingkungan karena itu sesuai dengan tujuan dari penelitian ini ya, supaya memiliki gaya hidup berkelanjutan.
pertanyaan terakhir dari saya. Jangan tegang ya. Ya. Oke. Jadi saya yang tegang ya. Tadi saya mau tanya apa ya? Pertanyaan saya adalah, menurut Enrico, di Indonesia ini sendiri, Ya. berapa tahun ke depankah kasus atau masalah polusi udara ini bisa kita tangani? Saat ini kan masih belum ya. Kalau menurut Enrico sendiri, tanpa memandang jurnal yang ada ini, menurut pendapat kamu, kira-kira kita bisa menyelesaikan masalah ini di beberapa tahun kemudian, di jangka waktu kapan maksudnya? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk jawaban pertanyaan Ibu, sepertinya saya belum tahu karena itu di masa depan kan. Tapi untuk apa yang saya tahu kan ada percepatan pengembangan kendaraan umum yang berbasis listrik. Dan untuk sekarang di Jakarta, di seluruh Jakarta pun belum ada banyak jumlah kendaraan umum yang berbasis listrik. Hanya di daerah Jakarta Pusat, termasuknya sepeda listrik dan skuter listrik yang bisa dipakai oleh penduduk di Jakarta Pusat tersebut. Dan karena pemerintah melakukan percepatan pengembangan ini, mungkin di 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan mungkin ada peningkatan kendaraan umum yang berbasis listrik yang dapat mengurangi polusi udara di sekitarnya. Terima kasih. Oke, berarti kamu sangat positif sekali ya, Ya. menerima rencana pemerintah untuk mengembangkan transportasi umum kita. Pertanyaan saya yang terakhir adalah, menurut kamu mengapa sih orang Indonesia itu memiliki kecenderungan untuk menggunakan kendaraan pribadi? Terima kasih atas pertanyaannya. Alasan Indonesia melakukan mobil pribadi karena mereka itu sepertinya mereka lebih mengiri dalam privasi. Jadi mereka itu memilih untuk menggunakan mobil sendiri daripada kendaraan umum dengan banyak orang. Jadi mungkin mereka merasa tidak enak dengan lingkungan sekitarnya. Jadi mereka mungkin memilih untuk menggunakan mobil pribadi. Dengan kata lain bahwa transportasi umum kita masih jauh ya, Ya. di bawah, maksudnya jauh dari harapan. Mungkin belum seperti kendaraan umum atau transportasi umum yang ada di luar negeri ya, seperti di Singapura atau di Jepang, betul ya, seperti itu. Baik, itu saja dari saya. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat kepada Enrico. Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Tuhan memberkati. Oke, kita berikan semangat pada Enrico ya. Akhirnya kamu bernafas lega ya. Semua rangkaian sudah berakhir. Selama 9 bulan ini kamu sudah mengerjakan karya ilmiah kamu dengan baik ya. Kemudian hari ini kamu juga sudah bisa mempresentasikannya dan tadi juga bisa berdiskusi dengan baik ya dengan 2 orang panelis. Berarti selamat Enrico, kamu sudah kasih, Bu. menyelesaikan semua rangkaian dari penulisan dan presentasi karya tulis ilmiah 2024. Baik, kita masuk ke dalam sesi foto bersama. Saya undang